Warga kota heboh. Ada bendera bajak laut One Piece tiba-tiba berkibar di atas kantor penguasa. Tapi siapa yang pasang? Ternyata pelakunya bikin ngakak. Ondel-ondel bareng Judy Hopps dari Zootopia. Waduh, ini niat banget protesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Ta'ala ya. Sebelum kita mulai kisah lucunya, yuk bantu channel ini berkembang dengan cara klik like, tulis komentar positif, dan tekan subscribe sekarang juga. Biar kita makin semangat bikin cerita-cerita gokil lainnya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita mulai cerita hari ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang selalu memberi kita kesempatan untuk belajar, tertawa, dan terus menjadi manusia yang lebih baik. Jangan lupa, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar ya, biar kita semua dapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin. Dan yuk, sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Sekecil apapun langkah kita, kalau niatnya untuk taat, insya Allah bernilai ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala tahsabanallaha ghafilan, amma ayyamalus zalimun", Quran Surat Ibrahim, 42, janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zolim. Cocok banget sama cerita kita hari ini, karena ada simbol perlawanan lucu dari makhluk yang tak terduga. Teman-teman juga, jangan lupa tulis di komentar, asal kota kalian dari mana? Biar kita tahu, dari Sabang sampai Merauke, siapa aja yang ikut nonton kisah gokil ini. Tonton sampai habis ya, karena di akhir video nanti ada pertanyaan rahasia di deskripsi. Yang bisa jawab dengan benar di komentar, insya Allah akan dapat 2 hadiah spesial yang akan diumumkan di bagian penutup video. Jangan sampai ketinggalan. Malam itu langit kota seperti menahan nafas. Tak ada bintang, tapi juga tak ada hujan. Awan menggantung berat, seolah ingin menumpahkan seluruh kegelisahan warga kota yang selama berminggu-minggu terakhir dipenuhi ketidakadilan dan tekanan. Di bawah cahaya redup lampu taman kota yang tinggal setengah nyala, karena separuh lainnya sudah padam akibat penghematan anggaran yang entah kenapa cuma menyasar fasilitas umum, terlihat 2 sosok yang sama sekali tidak biasa. Sosok pertama, seekor kelinci cerdas bernama Judy Hopps, yang dulu terkenal sebagai polisi pertama dari spesies kecil di Zootopia, kini mengenakan jaket gelap dan kacamata hitam. Ia bukan lagi polisi, tapi semacam agen rahasia bawah tanah yang menolak dia melihat penindasan. Sementara sosok satunya lagi lebih mengagetkan. Ondel-ondel Cimug, boneka Betawi raksasa yang biasanya tampil menari di acara rakyat, kini berdiri tegak di balik pohon trembesi tua, mengenakan topeng merah yang sedikit retak di ujung dagu, dan mengenakan sarung gulung di pinggang. Penampilannya seperti gabungan antara aktivis jalanan dan duta budaya tradisional. "Sudah dicek? Aman?" bisik Judy dengan suara lirih sambil memindai sekeliling menggunakan alat canggih di tangannya. Alat itu memantulkan sinar biru tipis, menyapu taman dari sudut ke sudut. Tidak ada pergerakan mencurigakan. Hanya suara kodok dan angin yang menyusup di sela semak-semak. Ondel-ondel Cimug hanya mengangguk pelan. Matanya dari balik topengnya menatap ke arah bangunan balai kota yang berdiri megah di kejauhan. Bangunan itu terlihat kontras dengan keadaan taman yang mereka pijak, yang penuh sampah, rumput liar, dan bangku-bangku besi berkarat. Padahal taman ini dulu adalah tempat bermain anak-anak, tempat kakek nenek jalan pagi, tempat komunitas melukis mural dan remaja berlatih akustikan. Kini taman ini sunyi. Semua kegiatan rakyat dihentikan. Dilarang. Katanya demi ketertiban umum. Padahal rakyat cuma ingin ruang untuk bernafas. Judy membuka tas kecil yang disampirkan di bahunya, lalu mengeluarkan sebuah tablet hologram. Ia menekannya beberapa kali, dan muncullah visual 3 dimensi. Data penggusuran, foto tangisan warga yang rumahnya diratakan, cuplikan video seorang pedagang ketoprak yang ditendang gerobaknya oleh Satpol PP, serta rekaman audio rahasia tentang seorang pejabat tinggi yang mengakui bahwa semua ini hanyalah strategi agar investor besar masuk. "Lihat ini, Cimug," kata Judy. "Mereka bilang ini demi pembangunan. Tapi siapa yang menikmati? Mereka bangun gedung pencakar langit, tapi rakyat kecil dipaksa pindah ke pinggiran. Anak-anak kehilangan sekolah. Lansia kehilangan posyandu. Bahkan, pohon tua di tengah taman ini, yang dulu jadi tempat duduk bersama, mau ditebang untuk dijadikan tempat parkir mobil dinas.
Ondel-ondel tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk perlahan di bawah pohon tersebut. Tangannya yang besar mengelus akar pohon yang menyembul dari tanah. Suara hatinya seperti tertelan sunyi malam. Ia mengingat masa kecilnya, saat taman ini dipenuhi tawa bocah, petikan gitar, dan aroma cilok dari gerobak abang langganan. Kini semua lenyap. Diganti spanduk-spanduk bertuliskan, "Ayo tertib," dan "Program Penataan Kota." Tapi yang tertata hanya bagian elitnya saja. Sementara rakyat kecil hanya dijadikan statistik. "Harus ada yang bersuara," bisik Judy, sambil mematikan tablet itu. "Tapi kita juga harus cerdas. Kita tidak bisa langsung protes pakai toa. Mereka akan tangkap kita dan bilang kita mengganggu ketertiban. Kita perlu simbol. Kita perlu sesuatu yang membuat mereka mikir. Yang bikin mereka tahu, rakyat bukan boneka." Ondel-ondel perlahan berdiri, mengeluarkan sesuatu dari dalam karung tua yang ia bawa. Ia membentangkannya perlahan. Kain besar berwarna hitam, dengan gambar tengkorak berjubah topi jerami. Ya, itu bendera bajak laut One Piece. Simbol pemberontakan, tapi juga persahabatan, perjuangan, dan mimpi kebebasan. Judy melongo, "Kamu punya bendera ini?" Ondel-ondel tertawa pelan. Suaranya berat tapi hangat. "Waktu kecil, aku pernah dikasih anak-anak kecil yang suka cosplay. Mereka bilang aku mirip karakter dari anime. Aku simpan, karena waktu itu, aku merasa jadi bagian dari dunia yang punya impian." Judy ikut tertawa. "Bagus. Ini bisa jadi kode simbolik. Biar mereka sadar bahwa rakyat juga punya nyali. Bajak laut tidak selalu jahat. Kadang mereka hanya jadi korban narasi penguasa. Sama seperti kita." Ondel-ondel mengangkat bendera itu tinggi-tinggi. Angin malam meniupnya hingga berkibar. Di bawah sinar rembulan yang terselip di balik awan, bendera itu tampak seperti panji kebebasan. "Siap, Kapten Judy," kata ondel-ondel sambil memberi hormat lucu. Judy membalas hormat, meski gaya militernya jauh dari serius. "Kalau begitu, kita mulai operasi topi jerami besok malam." Mereka pun membuat rencana. Rute yang akan mereka tempuh, waktu terbaik untuk menyelinap ke dekat balai kota, alat panjat yang mereka butuhkan, serta kode sandi jika terpaksa berpisah. Judy mencatat semuanya dalam catatan digitalnya, sementara ondel-ondel menghafalnya dengan mengucapkan pelan berulang kali. Meskipun besar dan terlihat kikuk, ondel-ondel ternyata cerdas dan hafalan rutenya kuat. Mereka tahu, misi ini berbahaya. Tapi mereka juga tahu, diam lebih berbahaya. Jika terus diam, ketidakadilan akan dianggap biasa. Jika tak ada yang bicara, rakyat akan terus dibungkam. Sebelum berpisah, Judy menggenggam tangan besar ondel-ondel. "Terima kasih sudah percaya padaku, Cimug." Ondel-ondel mengangguk pelan. "Aku dulu boneka. Sekarang aku bagian dari perjuangan." Lalu mereka bubar. Malam semakin larut. Tapi semangat mereka justru baru menyala. Besok malam, revolusi simbolik akan dimulai. Waktu menunjukkan pukul 00.11 dini hari. Sebagian besar warga kota sudah terlelap, tenggelam dalam mimpi masing-masing. Namun di balik keheningan itu, dua sosok diam-diam menyusup dalam kegelapan malam, melangkah pelan namun pasti, Judy Hopps, si kelinci kecil dengan mental baja, dan ondel-ondel Cimug, raksasa budaya yang malam ini tak hanya jadi simbol kesenian, tapi juga lambang perlawanan. Mereka berdua tidak sedang bercanda. Malam ini, mereka menjalankan misi rahasia yang tak sembarangan, misi Topi Jerami. Operasi simbolik untuk menyampaikan pesan kepada para penguasa kota yang sudah bertahun-tahun bersikap semena-mena. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan teriakan, tapi dengan selembar bendera One Piece yang akan dikibarkan di tempat paling tinggi dan paling sakral bagi para pejabat, atap kantor balai kota. Judy berlari cepat melintasi atap-atap rumah warga, dengan kecepatan dan kelincahan khasnya. Ia mengenakan baju serba hitam, sepatu kedap suara, dan ikat kepala kecil bertuliskan, "Justice for All," dalam huruf kecil. Di punggungnya tergantung tas kecil berisi kawat baja, lem perekat super, dan jangkar mini otomatis. Semuanya peralatan hasil rekayasa mantan koleganya di divisi teknologi Zootopia. Sementara itu, ondel-ondel Cimug tidak bisa sesantai Judy. Ukurannya yang besar, hampir 2,5 meter lebih,
membuatnya sulit untuk sembunyi. Tapi untungnya, dia sudah menyamar. Memakai mantel hujan besar berwarna gelap, helm proyek di kepala, dan membawa karung di punggung seolah sedang jadi kuli bangunan malam hari. Ia menunggu di area parkir kosong belakang kantor pemadam kebakaran yang letaknya hanya 2 blok dari balai kota. Posisi aman, target dalam pandangan, bisik Judy melalui alat komunikasi kecil di telinganya. Cimug siap bergerak. Tapi ada masalah. Jawab suara berat Cimug di balik speaker kecil. Apa? Jangan bilang kamu lapar, kata Judy pelan, tapi setengah panik. Bukan. Tapi, aku barusan kepleset kulit salak. Jawab Cimug dengan nada polos. Judy menahan tawa. Cimug, ini misi serius. Tapi itu salak siapa? Tengah malam ada yang makan salak di trotoar. Gimana ceritanya? Fokus. Fokus. Judy menegur, sambil menahan geli. Tapi itulah uniknya bekerja bareng ondel-ondel. Selalu ada momen absurd yang justru bikin misi tegang jadi sedikit ringan. Judy kemudian menembakkan kabel baja kecil dari perangkat di pergelangan tangannya. Kabel itu menancap di tembok gedung tua bersebelahan dengan kantor balai kota. Dengan sekali hentakan, dia meluncur naik seperti adegan film aksi. Dalam waktu 2 menit, dia sudah berada di atap gedung yang menghadap langsung ke tiang bendera utama balai kota. Dari sana, dia bisa melihat semua dengan jelas. Tiang bendera berdiri kokoh di tengah halaman, diterangi lampu sorot. Tidak mudah untuk mencapai tiang itu tanpa terdeteksi. Tapi Judy sudah memperhitungkan semuanya. Waktu pergantian shift satpam adalah pukul 00.30. Artinya ada jeda 7 menit di mana halaman nyaris tak terawasi karena 2 satpam bertukar posisi. Sementara Judy mengawasi dari atas, Cimug bergerak dari bawah. Dengan gerakan pelan dan berhati-hati, dia berjalan menyusuri sisi belakang gedung, memanfaatkan bayangan pohon besar dan truk parkir sebagai tempat berlindung. Ukurannya yang besar membuat dia harus ekstra hati-hati. Sekali tersandung atau bersin, bisa kacau semua. Dan, betul saja, haaci. Sebuah bersin besar menggema, Judy langsung panik. Cimug, kau kenapa? Ada debu di hidungku. Aku nggak sengaja cium wangi tempe goreng dari warung ujung. Judy mengurut jidat. Kamu tahu itu bisa membocorkan posisi kita. Tapi, lapar juga sih, kata Cimug sambil menahan perut yang keroncongan. Namun syukurlah, suara bersin itu tidak menarik perhatian satpam. Sepertinya mereka terlalu sibuk bermain ponsel di pos jaga, atau mungkin juga sedang tertidur karena efek nasi padang malam tadi. Begitu waktu menunjukkan pukul 00.28, Judy memberi kode. Waktu kita 2 menit. Gerak sekarang. Cimug langsung membuka karung besarnya dan mengeluarkan bendera One Piece berukuran 2 meter. Gambar tengkorak bertopi jerami itu terlihat jelas dan menyala dalam gelap berkat cat reflektif khusus. Di bawahnya tertulis huruf besar-besar, keadilan untuk semua. Dengan cekatan, Judy menuruni sisi bangunan menggunakan tali. Di saat yang sama, Cimug mulai memanjat bagian belakang tiang bendera menggunakan alat pengait yang dia modifikasi dari tangga lipat bekas. Perlu usaha keras karena berat tubuhnya tidak sebanding dengan kekuatan alat itu. Tapi akhirnya, mereka berhasil bertemu di tengah halaman. Dalam heningnya malam, mereka mengikat bendera ke tali tiang dan menariknya perlahan hingga naik ke puncak. Saat bendera berkibar, angin malam meniupnya dengan megah. Simbol tengkorak bertopi jerami berkibar tepat di bawah bendera negara. Sebuah simbol yang kuat dan dalam. Bukan ancaman, tapi sindiran. Bukan ejekan, tapi peringatan. Kau tahu, Judy? Bisik Cimug sambil melihat bendera itu. Apa? Ini pertama kalinya aku merasa jadi bagian dari sejarah. Judy tersenyum. Kita bukan siapa-siapa, Cimug. Tapi malam ini, kita tunjukkan bahwa rakyat bukan boneka. Mereka lalu berlari kembali ke arah semula. Dalam gelap, dalam diam, tanpa jejak. Tak ada satupun yang tahu bahwa 2 makhluk paling tak terduga di kota telah melakukan salah satu aksi simbolik paling berani dalam sejarah kota mereka. Bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin dianggap pahlawan, tapi karena bosan melihat yang lemah terus ditindas, yang kecil terus diabaikan, dan yang benar terus disalahkan. Bendera itu berkibar sampai pagi, dan esok harinya, kota pun geger.
Pagi hari di kota itu biasanya berjalan lambat. Matahari baru saja muncul dari balik gedung-gedung tinggi, burung-burung belum sepenuhnya bangun, dan kios-kios kecil baru mengangkat tirai rolling door mereka. Tapi pagi kali ini berbeda. Pagi yang biasanya tenang mendadak geger. Bahkan sebelum pedagang nasi uduk selesai menaburkan bawang goreng di atas lontong, suasana sudah penuh bisik-bisik dan sorak-sorai. "Woi, itu bendera apaan di atas balai kota?" teriak seorang tukang ojek yang baru parkir. Itu bendera bajak laut?" sahut ibu-ibu penjual sayur yang baru saja menggelar lapaknya. Dalam hitungan menit, halaman balai kota yang biasanya sepi di pagi hari sudah dipenuhi kerumunan. Warga dari segala penjuru berdatangan, seperti sedang menonton konser dadakan. Anak-anak sekolah yang biasanya buru-buru berangkat mendadak berhenti di trotoar, menatap ke atas sambil saling menebak. "Itu benderanya Luffy, bukan?" Betul. Di atas tiang utama balai kota, berkibar dengan gagahnya bendera bajak laut One Piece, lengkap dengan gambar tengkorak bertopi jerami dan tulisan besar, "Keadilan untuk semua." Warna hitamnya kontras dengan birunya langit pagi. Bendera itu bergoyang pelan diterpa angin, seolah-olah sedang melambai kepada rakyat kota. Seorang pemuda yang jago ngonten langsung mengeluarkan ponselnya. "Gue upload ke TikTok katanya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video bendera itu viral. Judulnya, "OMI. Balai kota dikuasai bajak laut?" Netizen langsung heboh. Tagar bendera bajak laut, One Piece balai kota, dan keadilan untuk semua langsung trending nomor 1. Di antara kerumunan, ada satu sosok mencurigakan yang pakai topi bundar dan kacamata hitam, berdiri sambil mengunyah gorengan. Dialah Judy Hopps, yang pura-pura jadi turis lokal. Di sampingnya, seorang pria tinggi besar dengan kaos, hati merah 2 Jakarta, dan celana training longgar, berdiri diam sambil bawa kamera pocket. Tentu saja itu ondel-ondel Cimug dengan penyamaran absurdnya. Judy menyenggol lengan Cimug dan berbisik, "Kita berhasil." Cimug hanya tersenyum sambil terus mengunyah pastel. "Tapi ini gorengan enak banget ya. Serius." Mereka berdua berdiri di tengah kerumunan, berpura-pura seperti penonton lain. Tapi di balik senyum mereka, ada rasa lega sekaligus haru. Apa yang mereka lakukan semalam, walau sederhana, ternyata mengguncang kota. Sementara itu, suasana di dalam kantor balai kota panik luar biasa. Para pejabat yang baru masuk kantor mendadak berhenti di lobi, menengadah ke langit, dan langsung pucat. "Siapa yang pasang bendera itu?" bentak Pak Camat sambil setengah berlari keluar gedung. "Saya nggak tahu, Pak," jawab Satpam yang jaga malam sambil gemetar. "Gimana bisa bendera bajak laut berkibar di kantor pemerintah?" "CCTV-nya mati, Pak. Semalam sempat error." "Error? Semua?" "Iya, Pak. Dari jam 11 malam sampai subuh, gak ada rekaman." Seisi kantor makin kacau. Ada yang coba memanjat tiang buat nurunin bendera, tapi tali pengikatnya ternyata dilapisi lem super kuat. Bahkan tim rescue sempat dipanggil, karena beberapa staf hampir jatuh dari tangga saat mencoba menjangkau bendera. Di sisi lain, warga malah bersorak. Banyak yang bertepuk tangan setiap kali bendera itu berkibar lebih tinggi tertiup angin. Anak-anak kecil menganggap itu bagian dari film. Mereka berlarian sambil berteriak, "Ayo cari harta karun." Seperti bajak laut betulan. Seorang bapak bahkan duduk di trotoar sambil memutar lagu soundtrack One Piece dari speaker mininya. Dan yang paling lucu, ada satu pemuda yang cosplay jadi Luffy lengkap dengan topi jerami dan celana merah, berdiri di tengah jalan sambil selfie dengan latar balai kota. Captionnya, "Akhirnya aku jadi raja bajak laut." Tapi di balai kota wajah dengan air mata bahagia. Kekacauan di luar semakin menggila, sementara di dalam kantor, rapat darurat digelar. "Ini sudah merusak citra pemerintah," kata salah satu kepala dinas sambil menepuk meja. "Kita harus selidiki siapa dalangnya. Ini pasti kerjaan kelompok perusuh." Namun ketika media datang meliput, narasi mereka jadi berubah. "Ini adalah bentuk seni yang kebablasan," kata jubir resmi pemerintah sambil senyum canggung di depan kamera. Tapi netizen tak tinggal diam. Banyak yang membalas video tersebut dengan komentar seperti, "Seni kok dibilang kebablasan, padahal isi pesannya soal keadilan. Rakyat protes kok malah disalahin? Lebih malu mana?"
Bendera One Piece atau rakyat yang ditindas bertahun-tahun. Judy melihat semua itu dari ponselnya. Ia senyum puas. Lihat, Cimug. Mereka sadar sekarang. Rakyat mulai bersuara. Cimug mengangguk pelan. Dulu aku cuma boneka yang disewa untuk pesta. Sekarang, aku jadi simbol rakyat. Gokil juga ya. Di waktu yang sama, akun-akun media sosial kreatif mulai membuat meme dari peristiwa ini. Ada yang mengganti logo resmi Balai Kota dengan gambar tengkorak topi jerami. Ada juga yang bikin video editan dengan suara Luffy bilang, "Aku ingin menjadi wali kota." Netizen makin kreatif, dan para pejabat makin stres. Ada juga selebgram yang datang ke lokasi dan live sambil berkata, "Gue gak ngerti ini kenapa bisa terjadi, tapi jujur ini bentuk perlawanan paling kreatif yang pernah gue lihat. Respect banget buat yang pasang bendera ini." Tak berselang lama, komunitas-komunitas rakyat kecil mulai menanggapi positif. Komunitas pedagang kaki lima membuat spanduk besar yang dipasang di dekat pasar. "Kami bukan bajak laut, kami cuma ingin bertahan hidup." Sementara komunitas seniman mural membuat karya baru di dinding bekas pabrik tua, menggambar ondel-ondel bertopi jerami sedang menggandeng tangan seorang anak kecil sambil menatap ke arah cahaya. Efek domino mulai terasa. Para mahasiswa mulai menyusun diskusi publik. Guru-guru membuat soal opini bertema, makna dari bendera di Balai Kota, di pelajaran PPKN. Bahkan seorang ustadz di pengajian pagi menyisipkan pesan, kalau rakyat diam terus, kezaliman jadi hal biasa. Kadang perlawanan itu bisa lewat simbol. Dan semua itu bermula dari satu malam, satu bendera, dan dua makhluk paling tak terduga. Seekor kelinci dan boneka tradisional. Judy dan Cimug akhirnya meninggalkan lokasi ketika suasana makin ramai. Tapi sebelum pergi, Judy menoleh ke arah bendera yang masih berkibar, lalu berbisik pelan, "Ini belum selesai. Tapi ini awal yang baik." Cimug menjawab, "Kalau begini caranya, kayaknya kita butuh bendera tambahan buat tiang Monas." "Well, jangan lebay juga." Judy tertawa keras. Mereka pun berjalan pergi, menyusuri gang kecil yang sepi, meninggalkan keramaian yang mereka ciptakan, tapi membawa harapan besar yang kini menyala di hati rakyat kota. Setelah kejadian pagi yang geger itu, ketika bendera One Piece berkibar gagah di puncak gedung Balai Kota, para petinggi kota langsung kalang kabut. Ruangan rapat darurat digelar mendadak. Semua pejabat penting duduk melingkar dengan wajah tegang dan mata saling menuduh. "Siapa yang lalai semalam?" teriak seorang pejabat tinggi dengan suara menggelegar. Kepala keamanan gedung Pucat Pasi berkali-kali menelan ludah. Ia berdiri gemetar sambil menjelaskan bahwa semua CCTV di sekitar gedung mati total pada pukul 2.12 dini hari. Tak hanya satu, tapi seluruh sistem pengawasan seolah-olah dihilangkan dari jarak jauh, tanpa bekas. Tak ada log, tak ada rekaman cadangan. Semuanya lenyap. Berita bendera bajak laut One Piece yang dikibarkan itu langsung viral. Warganet dari berbagai penjuru dunia maya, dari Twitter, TikTok, Instagram, sampai forum-forum online lokal, ikut membagikan momen langka itu. Sebagian menertawakan, sebagian mendukung, dan tak sedikit yang menyebut aksi itu sebagai bentuk seni protes paling kreatif dan berani. "Keren. Akhirnya ada yang berani lawan kesewenang-wenangan," tulis seorang netizen sambil mengunggah meme ondel-ondel memegang Luffy. Tak lama kemudian, tagar bajak laut rakyat dan ondel-ondel melawan menjadi trending topik nasional. Di balik layar, Judy Hopps dan ondel-ondel Cimug menyaksikan semua ini dari tempat persembunyian mereka di atas loteng rumah kosong bekas kantor kesenian. Judy memakai headset sambil memonitor percakapan para pejabat dari frekuensi radio yang berhasil mereka sadap. "Mereka panik," ucap Judy pelan. Ondel-ondel, yang sedang mengoles lem pada selembar poster baru bertuliskan, "Keadilan untuk semua," hanya tertawa pendek. "Panik itu bagus, tandanya mereka takut." Poster itu nantinya akan ditempel di pos ronda, tak jauh dari kantor kelurahan. Mereka bekerja dalam senyap, namun dampaknya mulai menggema. Menariknya, tak ada satupun warga yang mau buka suara saat pemerintah mulai menginterogasi. Polisi dan petugas keamanan mulai menyebar ke berbagai titik, menanyai warga, tukang parkir, pedagang kaki lima, bahkan satpam gedung-gedung sekitar. Tapi jawaban mereka semua seragam, "Saya nggak lihat apa-apa, Pak."
Padahal CCTV warga justru merekam sekilas bayangan ondel-ondel melompat seperti ninja dari satu gedung ke gedung lain, dan judi dengan topi jerami mengendap-endap membawa gulungan bendera. Tapi warga tak mau membocorkan. Kenapa? Karena bagi mereka, ini bukan sekadar simbol bajak laut, tapi lambang harapan. Dari sisi penguasa, mereka mencoba memutar balik opini publik. Mereka menyewa influencer untuk membuat video yang menyebut bahwa aksi itu melanggar ketertiban dan memprovokasi rakyat. Tapi upaya itu justru blunder. Komentar-komentar netizen malah semakin membanjiri kolom. Provokasi? Yang nyita warung rakyat itu bukan provokasi? Atau, biarlah kami jadi bajak laut kalau penguasanya jadi penjajah. Bahkan ada kreator konten yang membuat video animasi ondel-ondel dan Judy Hopps naik kapal Going Merry sambil melemparkan nasi bungkus ke rakyat miskin di pesisir. Kreativitas netizen tak terbendung. Sementara itu, Judy menyusun rencana lanjutan. Ia tahu simbol ini tidak boleh berhenti hanya jadi viral sesaat. Ia ingin semua ini berlanjut menjadi gerakan. Dalam satu malam, mereka mencetak stiker, mural, dan spanduk bertuliskan, "Demi keadilan, kami bajak laut," yang diselipkan ke dalam lipatan-lipatan koran pagi dan dibagikan di terminal. Anak-anak muda mulai menyebarkan pesan di WhatsApp grup, Telegram, hingga lewat akun-akun komunitas. Poster-poster berwajah ondel-ondel dan bendera One Piece mulai muncul di tiang-tiang listrik dan tembok bekas iklan rokok. Pemerintah mulai benar-benar ketakutan. Mereka memperketat keamanan, menyisir setiap sudut kota, bahkan menyewa drone untuk patroli udara. Tapi selalu ada saja gambar baru yang muncul keesokan harinya. Mereka curiga ada dalang besar di balik ini semua. Bahkan muncul teori konspirasi di forum intelijen kalau aksi ini disponsori kekuatan asing. Ada yang bilang ini bagian dari gerakan bawah tanah internasional. Padahal yang mereka hadapi hanya satu ondel-ondel dan satu kelinci yang punya niat kuat, semangat rakyat, dan akal kreatif. Di sisi lain, para pejabat daerah mencoba membungkam diskusi publik dengan membatasi kata kunci tertentu di media sosial. Tapi rakyat semakin cerdas. Mereka pakai kode, menyebut kapal bajak laut sebagai simbol perjuangan, dan menyebut Cimug sebagai tokoh fiktif tapi nyata. Bahkan ada lagu rap yang viral di TikTok. Liriknya, "Aku ondel-ondel, tak takut terjungkal, demi keadilanku bangkit dan tinggal." Musik pun jadi alat perlawanan. Beberapa musisi jalanan mulai memainkan lagu tersebut di pasar dan stasiun. Hari demi hari, pemerintah kehabisan akal. Mereka mencoba menggandeng akademisi untuk membuat seminar bertema, "Bahaya Simbol Bajak Laut bagi Ketahanan Nasional," tapi seminar itu sepi peminat. Bahkan dosen yang jadi narasumber diserang balik dengan pertanyaan dari mahasiswa, "Kenapa simbol ketidakadilan dibiarkan tapi simbol harapan ditindas?" Pemerintah mulai sadar, mereka bukan hanya menghadapi 1-2 orang, tapi semangat kolektif yang lahir dari keresahan nyata. Di tengah kegentingan itu, Judy dan ondel-ondel tetap melangkah. Mereka tidak mengejar popularitas, tapi perubahan. Judy menulis jurnal pribadi tentang bagaimana seekor kelinci kecil dan ondel-ondel besar bisa membangkitkan semangat kota. Sementara Cimug duduk diam sambil menatap langit malam, dengan bendera One Piece kecil yang ia jahit sendiri, berkibar di ujung bambu. "Perjuangan belum selesai," ucapnya, dan benar saja, rakyat belum menyerah. Setelah peristiwa pengibaran bendera One Piece dan gegernya seisi kota, suasana mulai berubah. Kota yang dulunya sunyi dan patuh berubah menjadi ramai dengan suara rakyat kecil yang mulai menyuarakan isi hatinya. Para pedagang kaki lima mulai berani mengeluh soal biaya sewa lapak yang tidak masuk akal. Para buruh menyuarakan upah layak. Mahasiswa membuat panggung-panggung diskusi dadakan di taman kota. Dan yang paling mencolok, hampir di setiap sudut dinding kota kini terdapat gambar ondel-ondel dan lambang bajak laut topi jerami yang digambar dengan penuh semangat oleh para seniman jalanan. Meski tidak semua warga memahami makna lambang itu secara mendalam, namun mereka merasakan satu hal yang sama, perubahan. Judy Hopps yang selama ini menyamar menjadi jurnalis keliling, kembali bertemu dengan ondel-ondel Cimug di salah satu sudut pasar tradisional yang ramai. Cimug sedang membantu seorang nenek tua mengangkat keranjang sayur, sambil mengenakan topi jerami khas Luffy. Judy datang menghampiri sambil tersenyum, lalu mereka duduk di pinggir got yang bersih.
Mereka membahas perkembangan situasi. Kita berhasil menyalakan api semangat, kata Judy. Tapi ini baru awal, balas ondel-ondel sambil menyeka keringat. Mereka sepakat bahwa perjuangan tidak boleh berhenti hanya pada simbol. Maka, mereka merancang langkah berikutnya, membentuk komunitas tawa rakyat. Komunitas tawa rakyat adalah kelompok rakyat sipil yang berkegiatan keliling kampung menyebarkan pesan-pesan keadilan lewat seni dan humor. Mereka membuat pertunjukan boneka, wayang kardus, hingga stand-up komedi keliling. Dalam setiap pertunjukannya, Judy selalu tampil sebagai narator dan Cimug sebagai bintang utama. Mereka menyisipkan cerita rakyat, kritik sosial, dan komedi segar dalam satu paket yang bisa dinikmati semua kalangan. Bahkan anak-anak kecil mulai hafal dialog lucu mereka. Kalau pemimpin adil, rakyatnya ngiler, karena bisa makan enak tiap hari. Disambut tawa riuh warga yang menonton sambil duduk lesehan. Suatu hari, mereka diundang ke sebuah acara besar, Pekan Budaya Rakyat Nusantara. Disinilah titik balik dari seluruh aksi diam-diam mereka menjadi gerakan resmi yang diterima secara nasional. Di atas panggung megah yang dihias dengan berbagai ornamen budaya, batik, tenun, topeng, dan tentunya ondel-ondel, Judy membuka pidato sambil berkata, "Kami bukan ingin menghancurkan siapa-siapa, kami hanya ingin mendengarkan suara dari mereka yang selama ini dibungkam." Ondel-ondel berdiri di sampingnya sambil memegang gulungan kain putih bertuliskan, "Keadilan adalah milik semua." Ribuan orang bersorak. Para pemimpin lokal yang hadir pun mulai merenung. Beberapa dari mereka bahkan meminta maaf secara terbuka atas kebijakan yang selama ini memberatkan rakyat. Puncaknya adalah ketika pemerintah kota akhirnya mengeluarkan kebijakan baru, pembentukan Dewan Suara Rakyat, di mana perwakilan dari masyarakat biasa ikut duduk dalam forum pengambilan keputusan. Cimug dan Judy ditunjuk sebagai penasehat budaya. Di ruangan rapat yang dulunya hanya berisi jas-jas mahal dan dasi, kini ada suara tawa rakyat, ada warna-warni baju batik rakyat kecil, dan ada ondel-ondel yang berdiri tegak sebagai simbol rakyat yang tak bisa dibungkam. Kisah mereka ditulis di banyak media, dibukukan oleh penulis-penulis muda, dan bahkan diangkat menjadi drama panggung keliling. Semua berawal dari satu bendera bajak laut di malam sunyi, diikat oleh seekor kelinci dan boneka tradisional Betawi, yang kini menjadi simbol keberanian, harapan, dan humor yang menyatukan.